Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini. Kembali kita mereview pelek RS Kinman 18 guys. Standar habis didiko guys ya. Dan jari-jarinya menggunakan TDR. TDR Racing guys. Yang di sini adalah standar adalah tromolnya baru-baru didiko guys. Jadi saya masih ragu guys ini ya antara kering dan basah ya. Yang jelasnya sudah kering tapi saya masih ragu, makanya saya memberikan metode seperti ini lagi guys ya. Jadi saya tidak langsung pasang semuanya jari-jarinya karena saya khawatir nanti tergores dia punya tromol atau catnya bisa lecet, karena saya ragu dengan anti goresnya. Saya masih ragu melihatnya seperti masih basah walaupun kering, tapi saya ragu guys, makanya saya memberikan metode seperti ini, yaitu kalau habis didiko ya harus begini metodenya supaya jari-jari itu tidak tersentuh pada tromol langsung. Beda kalau kering betul nggak masalah, kita pasang semuanya itu tidak masalah. Nah kalau begini kita ragu, makanya kita pasang satu persatu ya. Jadi seperti ini ya metodenya, yaitu pelek didiko atau tromol didiko. Jadi caranya begini sebenarnya, walaupun tidak begini kita bisa mengerjakannya, tetapi saya ragu, makanya saya kasih metode seperti ini lagi supaya kita menghindar dari goresan tromol yang sudah didiko, karena saya keraguannya basah guys ya. Oke, jadi kalau ragu jangan ya, lebih hati-hati daripada merusak ya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti ini pemasangannya guys. Pemasangan jari-jari kalau habis didiko ya harus begini caranya, triknya begini supaya menghindari goresan. Jadi ini jari-jari masuk semua ya, jari-jari yang masuk. Nah ini jari-jari yang masuk semua guys. Nah nanti kalau sudah terpasang semua yang masuk, nanti kita tinggal balik ya, balik saja putar dan kita langsung masukkan yang keluar. Oke, jadi untuk sementara ini kita ya yang memasukkan dulu, yaitu trali in, namanya trali in masuk, atau tulisannya di situ Ainer ya, atau in. Oke, tinggal kita putar balik dan kita masukkan yang keluar ya. Ini yang keluar, posisi keluar ini yang out guys ya. Jadi yang out ini posnya yang out semua, tadi yang masuk semua, sekarang adalah yang keluar semua. Begini caranya guys ya, untuk menghindari namanya goresan habis didiko. Jadi kita perlu ekstra hati-hati betul, karena kalau sudah diko kentara dia punya goresan itu kurang bagus kelihatannya guys. Jadi kita harus hati-hati supaya tidak tersentuh dari jari-jari ke tromol. Jadi begini caranya. Oke, kita lanjut, tinggal sedikit, tinggal beberapa bagian lagi. Ini pemasangan jari-jari selesai. Ini adalah pelek belakang ya. Jadi ini adalah standar RS King, itu biasanya dia malnya mal 18, kemudian lebarnya ukurannya adalah 160. Jadi dia itu muka belakang atau depan belakang itu adalah 18 160. Jadi dia seri guys ya. Jadi 160 lebarnya ini belakang, kemudian depan nanti juga begitu 160. Yang membedakan adalah tromolnya. Tromol depan itu ada kecil sedikit, kalau di belakang besar. Membedakan itu jari-jari nomor tralinya, di belakang itu nomor jari-jarinya ada 18 164 ya. Nah tinggal kita kuatkan saja dulu, kita kuatkan ratakan. Nah ini seperti ini, kita kuatkan ratakan. Ini pelek belakang berproses ya. Ini dia guys, jadi begini caranya. Oke, kita putar saja, putar terus. Nah proses pelek belakang sudah selesai, kita beralih ke pelek depan dan sama cara
Prakteknya begitu, metodenya seperti itu ya, untuk menghindari dari diko, menghindari diko goresan, maksudnya begitu ya. Karena ini anti goresnya masih kentara, masih kayak basah ya guys ya. Jadi kita harus apa namanya, pintar-pintar untuk memainkan supaya ini tromol tidak akan tersentuh pada jari-jari TDR ini, karena jari-jari TDR itu dia besar guys ya, jari-jarinya besar, beda dengan tromol standar. Nah oke, sementara prosesnya berjalan ya seperti ini, sama tadi dengan di belakang. Sama guys caranya, metodenya seperti itu. Kita masukkan satu persatu supaya diko tadi ini tidak tergores ya. Anak saya tertawa melihat saya bikin konten guys ya. Ini anak bungsu saya di belakang lagi tertawa melihat bapaknya lagi konten ya. Jadi kita apa namanya, konten ini jari-jari TDR, dan dan kita lanjutkan dulu ini pekerjaan apa namanya, jari-jari TDR ini. Jadi yang posisi ke dalam sudah selesai, sementara posisi keluar kita kerjakan, yaitu sama dengan yang di belakang tadi, sama metodenya seperti itu. Kita mengeluarkannya seperti ini ya, ya terali-terali keluar, dan terali-terali yang masuk sudah rampung semua, tinggal yang keluar guys. Nah ini sudah selesai, sudah rampung semua, sudah selesai yang masuk maupun yang keluar. Pelek depan ini tinggal kita meratakan, mengeratakan saja supaya nantinya tidak terlalu kesulitan untuk mengerjakannya atau menyetelnya ya. Karena kalau pelek baru itu guys, sebagaimana di lapangan itu pelek baru semua dikerjakan instan alias gampang ya. Tidak sama kalau pelek-pelek rusak atau pelek yang sudah terbentur, itu agak ribet, agak susah. Tapi kalau kita sebagai profesi pekerja begini tidak ada yang susah sebenarnya. Cuman yang itu adalah durasinya, dan mempunyai bisa kita perbaiki, mempunyai skill. Karena kalau tidak mempunyai skill itu pelek tidak akan bisa bagus kalau kita tidak tahu trik cara kerjanya guys ya. Oke, dan ini adalah pelek belakang proses pekerjaan setelnya, dan pelek depan tadi sudah saya pasang semua di sana, sudah saya kuatkan, tinggal menyetelnya. Nah ini proses pelek belakang guys ya. Ini proses pelek belakang, ini dia kita setel. Jadi kalau pelek baru itu ya sebenarnya gampang sih. Karena kenapa saya bilang gampang ya, karena namanya bahannya baru ya tetap gampang, karena dia atur dirinya sendiri begitu. Walaupun istilahnya kalau kita sudah pasang ya itu pasti miring-miring, karena tidak sama semua putarannya guys ya. Kalau sama semua putarannya akhirnya bergelombang seperti ini ya, jadi tidak rata. Nah ini dia, dia masih oleng. Tunggu guys, kita posisi untuk mencari bundarnya dulu ya. Kita cari bundarnya dulu. Setelah bundarnya kita akan meluruskan pinggir kiri kanannya. Jadi inti pada hari ini penyetelan itu adalah bundarnya dulu, supaya agak gampang kita kerjakan kiri kanannya. Karena sebagian besar itu ada penyetel pelek, biasanya dia menyetel itu dia cari dulu kiri kanannya ya, rata-rata seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya langsung dengan bundarnya dulu guys, supaya tidak tidak susah untuk meluruskan kiri kanannya. Oke. Karena namanya setel pelek itu beda-beda skill guys, beda-beda feeling. Jadi sama profesi tapi beda trik,
beda cara-cara ya, walaupun cara pemasangannya hampir sama. Yang membedakan adalah metodenya atau triknya ya, begitu ya. Nah ini guys, ini sudah hampir selesai, lagi sedikit. Nah ini sudah selesai betul, sudah rata, ini sudah rata, sudah lurus guys ya. Ini pelek belakang sudah selesai, tinggal pelek depannya. Nah ini adalah pelek depan, sudah pelek belakang sana sudah saya singkirkan. Nah, ini pelek depan lagi yang kita kerja. Sebenarnya ini jari-jari apa namanya, ini adalah apa namanya itu, bearing ya, bearing itu lahar itu apa namanya dia itu, agak kocak ya, agak tidak stabil putarannya begitu. Ada yang ini, jadi kalau kita setelan seperti ini biasanya untuk kiri kanan itu agak kesulitan karena dia tidak menetap, maksudnya begitu, dia lari kiri kanan, sehingga kita untuk menyetel membalaskan pinggir kiri kanannya itu agak kesulitan. Tapi kita pakai piling di sini, kita hati-hati, caranya pelan-pelan saja supaya nantinya bisa kita seimbangkan supaya jangan dia terlalu goyang-goyang ya. Jadi ini kita putarannya tidak boleh terlalu kencang. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita putar secara kencang itu tidak bisa stabil guys. Benar-benar tidak bisa stabil walaupun bagaimana skill kita, karena lahar di sini, bearing di sini sudah, artinya mohon maaf ya, di sini bearingnya mulai kalah. Artinya bahasa di sininya di Sulawesi itu kocak ya. Ya kocak atau goyang-goyang ya, itu bahasa kerennya di sini di Sulawesi Tenggara, utamanya di Kabupaten Kolaka itu namanya, kalau goyang-goyang itu namanya kocak ya. Nah, kalau kita bahasakan di sini ya lahar ya, nggak tahu kalau di Jawa apa bearing ya. Ini adalah lahar yang agak kocak, tidak stabil, maksudnya begitu. Jadi kalau kita mau memutar kencang ini pelek, maka tidak akan stabil dia, tidak akan bisa kita stabilkan karena memang lahar yang kocak ya, lahar yang tidak normal. Nah begitu. Oke. Oke guys, ini pun sudah selesai kita kerja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, and comment, subscribe. Jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, karena itu yang terpenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.